بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Terakhir kita sudah sampai pada nomor 100, sekarang kita lanjutkan nomor 101, yaitu tentang bolehnya wanita untuk berziarah ke kuburan. Dalil yang menunjukkan hal itu, pertama hadisnya Buraidah, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Nahaitukum, aku dulu melarang kalian, an dari ziaratul kubur, ziarah kepada kuburan-kuburan. Fazuruha, maka ziarailah kalian terhadapnya." Maksudnya sekarang boleh. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan bagi Imam Ahmad dan Nasai dengan lafal wa nahaitukum, dan aku dulu melarang kalian an ziyaratil kubur, dari ziarah kubur. Faman, maka barang siapa yang arada berkehendak an untuk yazura, berziarah kubur, fal yazur, maka hendaklah dia berziarah. Wala, dan janganlah taqulu, kalian itu mengucapkan hujron, perkataan yang jelek. Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya ziarah kubur dulu dilarang oleh Nabi SAW. Karena dilarang berarti hukumnya haram. Akan tapi kemudian diganti hukumnya oleh Nabi SAW, diperbolehkan. Maka beliau mengatakan fazuruha, maka ziarahlah kubur. Kalau kita tanyakan, bukankah babnya itu bicara tentang wanita? Sementara dalam hadis ini tidak ada kata-kata wanita. Maka dalil bolehnya wanita berziarah kubur di mana? Dalilnya adalah pada kalimat faman. Ini kita bisa mengambil dalil bahwasanya wanita boleh ziarah kubur. Kenapa? Karena man ini di dalam bahasa Arab disebut ismul mausul. Isim mausul. Isim mausul itu menunjukkan arti umum. Umum itu laki perempuan masuk. Umum itu besar kecil masuk. Berarti faman arada ayyazura, siapapun yang ingin ziarah kubur, perempuan juga diperbolehkan untuk ziarah kubur. Itu maksud dari hadis ini, sehingga muncullah judul wanita boleh ziarah kubur. Kemudian dari hadis ini kita bisa ambil beberapa pelajaran-pelajaran. Yang pertama, nahaitukum, aku dulu melarang kalian, kemudian diperbolehkan. Ini disebut nasikh dan mansukh. Mansukh itu dihapus, berarti nahaitukum ini mansukh, fazuruha ini sebagai nasikhnya. Nah, maka nasikh dan mansukh, hukum yang menghapus dengan hukum yang dihapus, itu kadang-kadang disebutkan dalam satu kalimat. Tapi kadang-kadang juga nasikh dan mansukh itu, dan paling sering itu adalah disebutkan dalam dua kalimat yang berbeda. Dulu Nabi mengatakan nggak boleh, kemudian terakhir Nabi mengatakan boleh. Nah, ini berarti yang boleh ini menghapus yang tidak membolehkan. Dan kemudian pertanyaan, apa hukum ziarah kubur? Wajib atau sunnah? Karena di sini Nabi mengatakan fazuruha, maka ziarahlah terhadap kuburan. Ini kan perintah. Padahal kita mempunyai kaidah aslul amri lil wujub. Asalnya perintah menunjukkan wajib. Apakah ini wajib? Jawabnya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena di sana ada kaidah lain. Kaidahnya mengatakan bahwasanya al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Kalau ada al-amru, ada perintah seperti ini, ba'dan nahyi, setelah adanya larangan, itu menunjukkan lil ibahah, menunjukkan boleh saja, tidak wajib. Sehingga ada seorang muslim dari sejak lahirnya sampai matinya belum pernah ziarah kubur. Ini tidak berdosa. Tapi dia hanya meninggalkan suatu perbuatan yang mulia saja, atau meninggalkan suatu amalan soleh, tapi tidak wajib bagi dia. Mari kita lihat contoh dalam Al-Quran bagaimana kaidah yang saya sebutkan terakhir tadi diterapkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Jum'ah, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Fa idza, maka apabila qudiyat telah diselesaikan as-salatu, salat Jumat, fantashiru fil ard, maka bertebarlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, cari duit, cari penghidupan, cari ma'isyah. Apakah mencari duit atau mencari ma'isyah setelah Jumat hukumnya wajib? Karena di sini diperintahkan oleh Allah, wabtaghu, dan carilah.
Maka para ulama mengatakan di sini tidak wajib. Kenapa? Karena sebelumnya ada larangan untuk mencari rezeki, yaitu Allah mengatakan wadharul bai'a, dan tinggalkanlah jual beli. Berarti ini larangan dari jual beli. Jadi sebelum sholat Jumat selesai, maka kita dilarang untuk jual beli. Kemudian setelah sholat Jumat selesai, kita disuruh untuk jual beli, maksudnya diperbolehkan. Kenapa? Karena ini perintahnya setelah larangan. Berarti tidak menunjukkan kewajiban, tapi hanya menunjukkan kebolehan saja. Ya, ini faedahnya para ulama, dan ternyata faedah ini memang dikuatkan oleh dalil-dalil yang ada, sehingga faedah ini kita terima. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis mengatakan wala taqulu hujran, kalian jangan mengucapkan perkataan yang jelek. Nah, inilah sebab kenapa sebagian ulama itu tidak membolehkan wanita ziarah kubur, yaitu karena wanita biasanya tidak bisa menahan emosi atau tidak bisa menahan diri, terlalu sedih, teringat kejadian masa lalu, akhirnya kemudian ketika di kuburan dia teriak-teriak atau menjerit-menjerit. Dan ini terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau melarang para wanita untuk sering ziarah kubur. Yaitu karena apa? Karena wanita suka tidak bisa menahan jiwanya. Nah, sehingga berarti kalau ada seorang wanita yang bisa menahan dirinya, maka dia ziarah kubur tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak bisa menahan dirinya, maka jangan, karena dilarang oleh Nabi untuk mengucapkan sesuatu yang jelek. Tapi hukum ini berlaku untuk laki-laki juga. Baik, dalil yang kedua lebih jelas lagi dari Abdullah bin Abi Mulaikah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha aqbalat, dia datang dzata yaumin, pada suatu hari, min dari al-maqabir, kuburan-kuburan. Faqultu laha, maka aku Abdullah berkata kepadanya, ya ummul mukminin, wahai ibunya kaum mukminin, min aina, dari mana, aqbalti, engkau datang? Qalat, dia menjawab, min qabri akhi, dari kuburan saudara saya, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Faqultu, maka aku berkata laha, kepadanya, alaysa, bukankah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah beliau itu naha, telah melarang, an, dari ziaratul kubur, ziarah kuburan. Qalat, dia mengatakan, na'am, iya. Kana, adalah Nabi, qad, sungguh, naha, telah melarang. Summa, kemudian, amara, beliau itu memerintahkan, maksudnya membolehkan, ziaratiha, untuk berziarah kubur. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, dan hadis ini derajatnya adalah sahih menurut Al-Imam Ad-Dhahabi, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, berarti hadis ini menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha termasuk yang memahami hadis yang pertama tadi bersifat umum, berlaku laki-laki, untuk perempuan juga berlaku. Tidak hanya untuk laki-laki saja, karena memang Nabi mengatakan pada hadis yang sebelumnya tadi, faman, maka siapa saja, laki-laki perempuan masuk. Kemudian dari hadis ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ini dipanggil dengan panggilan kehormatan Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Dan pangkat ini merupakan pangkat yang langsung turun dari langit. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dari langit. Allah mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ummahat atau ibu-ibu bagi kaum mukminin. Kalau istri Nabi adalah ibu kita, berarti kita tidak boleh untuk menikahi mereka. Menikahi istri Nabi setelah Nabi wafat tidak boleh, karena wa azwajuhu ummahatuhum. Sebagaimana kita tidak boleh menikahi ibu kita sendiri, demikian juga tidak boleh menikahi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada sahabat yang ingin menikahi istri Nabi? Ada. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan Talhah bin Ubaidillah. Dia ini salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk jannah. Talhah mengatakan, la in mata Rasulullah, kalau nanti Rasulullah wafat, tazawwajtu Aisyah, aku akan menikahi Aisyah. Siapa yang tidak mau sama Aisyah? Wanita yang cerdas, wanita yang sangat mengumpulkan banyak ilmu, ya. Tidak hanya ilmunya Nabi SAW, bahkan ilmunya bapaknya juga dia kumpulkan dalam dirinya. Maka Aisyah ini juga pakar nasab, karena Abu Bakar As-Siddiq adalah pakar nasab. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pakar tafsir, pakar hadis, pakar fikih, karena semuanya ada dari Nabi SAW.
Bahkan dia juga pakar kedokteran karena banyak sekali dokter-dokter yang ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mendengarkan perbincangan antara Nabi dengan para dokter itu, kemudian bisa memahaminya dan bisa mengingatnya di dalam otaknya. Maka siapa yang nggak mau terhadap Aisyah radhiyallahu anha? Maka turun ayat ini. Gara-gara turun ayat ini, maka akhirnya orang yang ingin menikahi Aisyah radhiyallahu anha menebus dosanya. Sebenarnya bukan dosa ya, tapi dia merasa itu adalah dosa. Maka dia menebus dengan 3 perbuatan. Pertama, dia bebaskan seorang budak. Tidak cukup dengan itu, dia menyiapkan 10 tunggangan untuk dibawa di dalam jihad fisabilillah, dipinjamkan untuk jihad fisabilillah. Kemudian yang ketiga, tidak hanya itu, dia dari Madinah pergi ke Mekah dengan berjalan kaki dalam rangka untuk ibadah haji. Kita nggak bisa bayangkan, Pak, karena dari Mekah ke Madinah itu anggaplah seperti dari Solo ke Jakarta, jalan kaki untuk ibadah haji. Itu butuh berapa lama? Kalau pakai bis bisa 12 jam selesai sampai sana. Tapi kalau jalan kaki, wallahu a'lam berapa bulan perlunya? Atau mungkin 1 bulan perlunya. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke sini, pelajaran yang kedua dari hadis ini, dia mengatakan saya ziarah kuburan terhadap saudara saya Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Nah, Abdurrahman ini adalah orang yang membantu bapaknya, adalah anak yang membantu bapaknya ketika bapaknya berhijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sembunyi di sebuah gua namanya Gua Thur, maka di situ yang suka menjenguk ke Gua Thur ini hanya ada 3 orang. Pertama Asma, ini kakaknya Aisyah, dan yang kedua adalah Abdurrahman, ini juga saudaranya Asma juga. Kemudian yang ketiga ini adalah bekas budaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq meskipun dia berada di gua dalam keadaan dicari-cari oleh orang kafir, masih ada orang yang mengirim makanan ke sana, ya, yaitu 3 orang ini yang suka bolak-balik pulang pergi ke sana. Padahal kita tahu sendiri ketika kita umrah atau kita haji, kita akan melihat bahwasanya Gua Thur itu sangat naik, sangat tinggi sekali. Sehingga kita bisa bayangkan dulu bagaimana Sayyidatuna Asma, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, masih kecil dan dia wanita. Dia rela untuk naik ke atas bukit yang sangat tinggi untuk mengirimkan makanan kepada bapaknya. Insya Allah, nggak bisa terbayangkan bagaimana kondisi sulitnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Baik. Kemudian pelajaran yang ketiga, di sini Abdullah bin Abi Mulaikah melihat Aisyah keluar dari kuburan, maka dia bertanya, "Alaisa kana Rasulullah naha?" Bukankah Nabi itu melarang dari ziarah kubur? Apa yang bisa kita ambil pelajaran darinya? Bahwasanya kalau kita melihat seseorang melakukan perbuatan yang menurut kita kemungkaran, akan tapi orang itu adalah orang yang berilmu, maka janganlah kita langsung mengingkarinya, ya. Tapi kita tanya dulu. Ini Abdullah bin Abi Mulaikah melihat Aisyah keluar dari kuburan, menurut dia kemungkaran. Wanita nggak boleh ziarah kubur, ini kok malah ziarah kubur? Maka dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, tidak langsung mengingkari, ya, haram ziarah kubur, tidak mengatakan begitu. Tapi ditanya dulu, loh, bukankah Nabi melarang? Ya. Nah, ternyata ada jawabannya, yaitu ziarah kubur memang sudah tidak dilarang lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para ulama mengatakan nahi mungkar syaratnya ada 3. Yang pertama harus tahu hukumnya, dan yang kedua harus tahu bahwasannya orang yang akan kita nahi mungkar betul-betul melakukan kemungkaran, dan yang ketiga syaratnya adalah tidak boleh nahi mungkar menyebabkan munculnya kemungkaran yang lebih gede. Kalau salah satu dari 3 syarat ini tidak ada, maka tidak boleh kita nahi mungkar. Itu yang mengatakan para ulama. Saya sekedar menukil saja. Wallahu a'lam bishawab. Bab berikutnya 102, mendoakan kuburan orang kafir. Orang kafir ini sifatnya umum, baik yaitu musyrik maupun ahli kitab, Yahudi Nasrani dan yang lain-lainnya. Dari Salim, dari bapaknya maksudnya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Abdullah bin Umar berkata, "Ja'a telah datang A'rabiyun, seorang Arab Badui, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Haitsuma
kapan saja atau di mana saja. Marorta kamu melewati biqabri musyrikin kuburannya orang musyrik, fabashirhu maka berilah kabar gembira dia itu binar dengan api neraka. Qala fa aslama lalu masuk Islamah al-A'rabi orang Arab desa itu ba'du setelah kejadian itu. Wa qala dan dia bercerita laqad sungguh-sungguh kallafani telah membebani saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aban perkara yang sangat meletihkan, melelahkan. Yaitu apa? Ma marartu tidaklah saya melewati bi qabri kafirin kuburannya orang kafir illa kecuali basyartuhu aku harus memberi kabar gembira kepada dia binar dengan api neraka. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dari hadis ini kita sudah paham semuanya ya, karena hadis ini sudah pernah saya sampaikan dulu. Tapi ada satu pelajaran yang menarik. Di sini Nabi mengatakan fabasyirhu binar. Berilah kabar gembira dengan api neraka kepada kuburannya orang kafir. Jadi kalau ada kuburan orang kafir kita berhenti dulu ya. Basyarakallahu binar. Maka lewat lagi. Ada kuburan lagi kita berhenti dulu lagi ya. Basyarakallahu binar. Kalau nggak mau doa seperti ini ya nggak usah masuk kuburan yang ada kuburannya orang-orang kafir. Nah tapi pertanyaannya apakah perintah ini wajib atau sunnah? Yang saya pahami bahwasanya perintah ini bukan wajib tapi hanya sunnah. Dengan dalil bahwasanya perintah ini tidak diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya secara total, tapi diperintahkan kepada satu orang sahabat ini saja. Akan tapi yang menarik dari hadis ini adalah ketika sahabat Nabi ini diperintahkan oleh Nabi, fabasyirhu binar, ternyata dia melaksanakannya, seolah-olah dia menganggapnya perkara yang wajib, maka dia mengatakan ini ta'aban, ini adalah perkara yang lelah. Maka dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya sahabat Nabi itu kalau diperintahkan oleh Nabi itu biasanya mereka tidak bertanya apakah ini perintah wajib atau sunnah, tapi langsung aja diamalkan. Sehingga mereka tidak banyak membedakan ini wajib ini sunnah, pokoknya perintah Nabi amalkan. Yang membedakan ini wajib ini sunnah itu adalah generasi-generasi setelahnya ya, yang banyak membahas masalah ilmu-ilmu fikih. Nah kemudian mereka membahas secara detail hukum-hukum dari perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah wajib ataukah sunnah. Bukti-bukti bahwasanya para sahabat tidak banyak membedakan, akan tapi langsung melaksanakan itu sangat banyak. Salah satu contohnya Abdullah bin Umar, dia ditanya bagaimana hukum menyembelih kurban pada hari Idul Adha. Maka Abdullah bin Umar nggak banyak bicara, dia cuma mengatakan doha Rasulullah wal muslimun. Rasulullah, umat Islam semuanya menyembelih kurban. Dia ditanya lagi, apa hukumnya? Saya tidak bicara apakah Nabi melakukan atau tidak, tapi saya bicara hukumnya apa. Maka dia menjawab sama dengan jawaban yang sebelumnya. Doha Rasulullah wal muslimun. Dia bertanya lagi 3 kali ya. Jawabannya sama, doha Rasulullah wal muslimun. Akhirnya Ibnu Umar semacam marah. Maka dia mengatakan, aqalta? Kamu paham nggak? Paham nggak bahwasanya Rasulullah itu melakukan, kemudian para umat Islam yaitu para sahabat melakukan? Paham nggak? Kalau paham ya sudah, lakukanlah. Maka kalau kita mengaku ahlus sunnati wal jamaah, maka hendaklah kita juga melaksanakan apa itu makna sunnah dan apa itu makna jamaah. As-sunnah adalah apa yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya as-sunnah. Al-jamaah adalah apa yang dilakukan atau dilazimi oleh Nabi dan para sahabatnya. Itu namanya al-jamaah. Maka al-jamaah definisinya adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Sesuatu yang saya, kata Nabi, berada di atasnya dan para sahabat saya berada di atasnya, itulah al-jamaah. Itulah ahlus sunnati wal jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan orang-orang yang mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya tanpa banyak membahas masalah hukumnya. Ya boleh membahas masalah hukumnya, akan tapi tidak untuk meremehkannya, tidak untuk mengatakan ini kan hanya sunnah, tidak usah dilakukan, bukan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian terakhir di sini Ibnu Hazm, ini seorang ulama mazhab Zahiri, dan mazhab Zahiri termasuk mazhab yang sudah punah. Dia mengatakan bahwasanya melaknat orang kafir hukumnya adalah mubah. Ini diambil dari hadis ini tadi. Fabasyirhu binnar. Berilah kabar gembira dengan api neraka. Nah, beliau menyamakan hukum antara memberi kabar gembira terhadap orang kafir sama dengan hukumnya melaknati orang kafir. Melaknati orang kafir juga diperbolehkan.
Nah, ini beliau sampaikan karena ada hadis yang zahirnya melarang kita melaknat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal mu'min, bukankah orang yang beriman billa'an, orang yang suka melaknat, wala ta'an, dan tidak pula orang yang suka mencaci." Hadisnya mungkin lafalnya tidak seperti itu, maka saya cari dengan lafal yang lain ya. Laisal mu'min. Mudah-mudahan ada. Nah, ini ada beberapa hadis, tapi inilah yang saya maksudkan. Laisal mu'min, bukanlah orang beriman itu bitta'an, orang yang suka mencela atau mencaci, walal la'an, dan tidak pula orang yang suka melaknat, walal fahish, bukan orang yang ucapannya kotor atau ucapannya jelek, walal badi, dan bukan orang yang afwan, al-fahish ini yang perbuatannya kotor, adapun al-badi orang yang perkataannya kotor. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini derajatnya sahih. Nah, dari hadis ini zahirnya menunjukkan orang beriman tidak boleh mengucapkan laknat. Akan tapi para ulama mengatakan bahwa maksud walal la'an tidak merupakan orang yang suka melaknat, maksudnya adalah tidak melaknat kecuali orang yang memang berhak dilaknat. Orang kafir ini menurut Ibnu Hazm berhak dilaknat, sehingga melaknat orang kafir hukumnya boleh. Akan tetapi kalau sudah tidak diperlukan melaknat orang kafir itu, jangan melaknat lagi. Seperti misalnya iblis. Iblis itu sudah ditetapkan oleh Allah, la'anahullah, sudah dilaknat oleh Allah, sehingga nggak perlu lagi kita melaknat iblis. Iblis laknatullah alaih, nggak perlu lagi. Apa nggak boleh kita mengatakan iblis laknatullah alaih? Boleh, akan tapi para ulama mengatakan hendaklah kita mengucapkan laknatullah alaih tidak dengan niatan untuk melaknat, tapi hanya niatnya adalah untuk memberitahu saja, berita. Jadi laknatullah alaih ini bisa berupa doa, berarti ini merupakan laknat, tapi bisa berupa berita, yaitu kita memberitahukan kepada orang bahwasanya Allah sudah melaknat dia. Maka ketika kita mengatakan iblis laknatullah alaih, artinya iblis sudah dilaknat oleh Allah. Bukan iblis semoga dilaknat oleh Allah, bukan begitu ya. Karena nggak perlu lagi kita mendoakan laknat kepada iblis karena sudah ditetapkan laknatnya oleh Allah di dalam Al-Quran secara langsung sangat tegas sekali. Nah, kembali ke sini, orang beriman tidak melaknat kecuali yang diperbolehkan untuk dilaknat, dan orang yang mudah-mudah melaknat itu berarti tidak mempunyai sifat orang-orang beriman. Ini saya berikan contoh orang yang mudah melaknat. Saya usahakan supaya bisa didengar. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ini tokoh Syiah dari Irak, Shirazi. Berdoa isinya laknat. Ya, sudah selesai ini laknatnya sampai di situ. Jadi intinya dia mendoakan 3 doa untuk Ali Khamenei. Padahal Shirazi ini orang Syiah, Ali Khamenei juga orang Syiah. Sama-sama Syiah tapi saling apa? Melaknat. Doanya apa? Allahumma la'anhu la'nan wabila. Ya Allah, laknatilah Ali Khamenei itu dengan laknat yang deras. Wa'adzibhu 'adzaban aliman syadida, siksalah dia dengan siksaan yang pedih, yang keras, yang menyakitkan. Wahsyurhu ma'al qunfud, dan kumpulkanlah dia bersama landak. Padahal kita nggak tahu ya, apakah landak itu apa benar masuk neraka, Pak? Saya nggak pernah mengetahui dalil bahwa landak itu masuk ke neraka, nggak tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sebagaimana yang saya ceritakan dulu bahwasanya Syiah itu sangat banyak firqahnya atau sempalannya. Sehingga satu sama lain ini saling melaknat dan satu sama lain saling mengkafirkan. Sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Sampai hari ini masih berlangsung ya. Karena Shirazi yang barusan kita tampilkan tadi, ini adalah tokoh Syiah yang masih hidup. Sekarang tinggalnya di Irak sana ya.
Sementara Ali Khamenei itu adalah pemimpin terbesar di Iran saat ini yang didoakan oleh Syirazi ini dengan doa laknat. Dan Ali Khamenei ini adalah termasuk Syiah Usuliyah, sementara Syirazi ini tampaknya termasuk Syiah yang Ikhbariyah. Karena memang antara Usuliyah dengan Ikhbariyah ini saling mengkafirkan, sebagaimana dikatakan oleh guru saya Syekh Dawud Al-Mahi hafizahullah ta'ala. Dan Syiah Usuliyah itu Syiah yang mengatakan siapa mengatakan Quran berubah maka dia kafir. Tapi kalau Syiah Ikhbariyah itu yang beranggapan bahwa Quran sudah berubah. Dan orang yang mengatakan seperti ini memang kafir. Dan tidak ada perselisihan di antara para ulama dalam masalah ini. Maka Syiah itu memang berbeda pendapat tentang masalah Al-Quran. Ada yang mengatakan sudah berubah, tapi ada juga yang mengatakan tidak berubah, bahkan yang mengatakan itu adalah kafir. Maka di antara mereka saling mengkafirkan. Nah, kita kembali ke masalah kita. Yang kita ambil dari sini apa? Bahwasanya si Syirazi ini dia mempunyai sifat bukan sifatnya orang beriman, yaitu mudah melaknat. Sesama Syiah sendiri kok saling melaknat. Mestinya kan sesama Syiah kan saling menguatkan antar mereka. Sesama Syiah kan berarti biasanya kan memerangi ahlu sunnah. Akan tapi ternyata tidak. Tidak hanya memerangi ahlu sunnah saja, juga memerangi antar mereka. Nah, mudah-mudahan di antara kita ahlu sunnah tidak ada yang saling melaknat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Kalau kita saling melaknat antara kita, berarti kita sudah menyerupai mereka.